Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Ramadan Afrian. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang proyek UAS saya, kehandalan jaringan yang berjudul Sistem Analisis Keandalan Jaringan Sederhana. Jadi saya menggunakan dataset NSL KDD. Jadi dataset ini saya gunakan karena koneksinya sudah ada labelnya, normal atau attack. Ini memungkinkan kita pakai supervised learning, yaitu random forest, dan bisa ngitung precision, recall, F1 score secara akurat. Pertama di sini ada komponen pertamanya, yaitu pengukuran keandalan jaringan. Jadi di sini definisi kegagalannya yaitu koneksi dianggap gagal apabila merupakan serangan atau label binary-nya sama dengan 1 yang ditandai oleh flag zero rate lebih besar daripada 0 atau wrong fragment lebih besar daripada 0, mencerminkan koneksi yang tidak berhasil atau mencurigakan. Jadi di sini ada tabel outputnya dari komponen 1, yaitu tabel metrik keandalan jaringan dengan metrik. Ada di sini ada metrik, nilai, dan keterangan. Di sini seperti MTTF, detik, 2,13, keterangannya itu rata-rata interval antara kegagalan dan lain sebagainya. Lalu ada grafiknya juga, yaitu grafik di mana distribusi koneksi normal versus kegagalan atau attack per menit. Di sini dapat kita lihat bahwa value rate-nya tidak diketahui dan rata-ratanya yaitu sebesar 46,5% dengan titik kegagalan tinggi lebih besar daripada 50%. Lalu masuk ke komponen 2. Di sini ada analisis kualitas layanan atau cost, di mana di sini ada 4 parameter yang diukur dari fitur-fitur dari dataset NSL KDD-nya. Sini parameternya ada latensi dengan fiturnya yang digunakan adalah duration, ada jitter, std depth dari latensi per window, ada packet loss, dan ada throughput. Sini dapat kita lihat bahwa outputnya yaitu ada table cost standar ITUT, yaitu dengan ada keterangan, ada parameter, nilai rata-rata, kategorinya baik atau thresholdnya baik. Di sini dapat kita lihat bahwa latensi memiliki nilai rata-ratanya paling baik, lebih kecil dari 150 ms daripada 3 parameter seperti jitter, packet loss, dan throughput. Lalu ada grafiknya juga, di mana sini terdapat time series dari 4 parameter dengan parameter latensi yang paling normal atau paling bagus. Lalu ada komponen 3, di mana di sini adalah deteksi anomali dengan machine learning. Jadi algoritma yang saya gunakan yaitu random forest classifier, di mana NSL KDD ini sudah memiliki label normal atau attack, sehingga random forest supervised learning dipilih. Nah, di sini ada table fitur yang diekstrak. Fitur-fitur yang diekstrak ada duration, source byte, ini zero rate, error rate, same service rate, dan lain sebagainya. Dengan ada cara ekstraksinya diambil langsung dari kolom duration, jumlah bit dari sumber ketujuan, dan lain sebagainya. Di sini ada tahapan pre-processingnya untuk model machine learning saya dengan training set 8.000 sampel, test setnya 2.000 sampel, dan distribution testnya normal atau 1071, attack-nya 929. Jadi tidak terlalu signifikan jauhnya, jadi normal. Lalu di sini ada cara training random forest-nya. Di sini dapat kita lihat ada metrik evaluasi dari model random forest machine learning saya dengan akurasi 99,30% dengan F1 skornya 0,9924%. Lalu ada visualisasi hasil deteksi anomalinya. Dapat kita lihat di sini ada grafik di mana jumlah anomali terdeteksi per menitnya dengan rata-rata mungkin di 35 ke atas atau ke bawah ya. Dengan convention matrixnya di sini normal, dengan attack-nya 12 dan prediction-nya 917. Lalu ada fitur importance-nya, di mana di sini fitur importance-nya ada random forest anomaly detection,
Dengan yang paling teratas itu source bits dengan 0,410 dan fitur importasnya di 0,40. Jadi analisis hasil deteksi anomalinya di sini total sampel tesnya ada 2000, attack aktualnya ada 929 dengan attack terdeteksi modelnya 919 dengan F1 score-nya 99%. Artinya model ini sangat baik untuk memprediksi uh, attack dari jaringan. Jadi anomali yang terdeteksi model adalah masuk akal. Jadi serangan jaringan ditandai oleh error rate dan source byte yang tinggi. Jadi konsisten dengan karakteristik traffic, DOS dan probe attack pada NSL KDD dataset saya. Lalu kita masuk ke komponen 4 yaitu refleksi, di mana ada pertanyaan yaitu ada dua keterbatasan terbesar sistem. Jadi keterbatasan pertama, jadi dataset ini bersifat statis dan tidak real time. Jadi NSL KDD adalah dataset yang sudah dikurasi dari tahun 1999. Data ini tidak mencerminkan pola serangan jaringan modern seperti DDoS berbasis amplifikasi. Jadi serangan terhadap protokol IoT atau Advanced Persistent Threat, sistem ini yang dibangun tidak dapat mendeteksi jenis serangan baru yang belum ada di dataset. Lalu keterbatasan kedua ada fitur cost, di mana merupakan pendekatan atau proxy bukan pengukuran langsung. Jadi parameter latensi, jitter, packet loss, dan throughput tadi, parameter ini pada komponen 2 diestimasikan dari fitur-fitur yang tersedia di NSL KDD. Lalu pertanyaan kedua yaitu apa usulan rumusan masalah skripsi. Jadi untuk usulan rumusan masalah skripsi dari UAS saya ini, rumusan masalahnya yaitu jadi bagaimana hybrid machine learning, random forest plus LSTM autoencoder dapat mendeteksi anomali trafik jaringan secara real time pada infrastruktur jaringan kampus Universitas Syah Kuala untuk meningkatkan keandalan dan respon insiden keamanan jaringan. Lalu di sini ada justifikasinya, di mana ini adalah ringkasan hasil proyek UAS keandalan jaringan saya, di mana komponen 1 keandalannya ada value rate-nya 0,251 dan komponen cost-nya throughput-nya 13,08 atau buruk dengan model paling baik parameter latensi. Lalu di komponen 3 ada ML anomaly detection dengan algoritma random forest-nya dengan akurasi 99%. Dan keterbatasannya ada dua, yaitu fitur cost data proxy, dan ini datasetnya tidak bisa mendeteksi dataset yang sekarang. Jadi sekian saja presentasi singkat dari saya. Mohon maaf ada kesalahan atau penyebutan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.